Shalom, Happy SWOT Family, selamat pagi. Hari ini judul renungan saya adalah bebal. Ayatnya saya ambil di Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Cerita ini saya ambil dari keseharian saya di kantor. Ada seorang teman saya yang sungguh-sungguh bebal. Kalau kita tuh ngomong seperti ada satu tong, kita tendangin dan itu tong diem aja. Seperti itu. Pekerjaan yang sudah dia pegang bertahun-tahun dan makanan dia sehari-hari itu nggak pernah ada yang beres. Kemarin itu bos saya pergi ke Kanada 3 bulan. Kita sebagai teman-temannya kita berharap bahwa pekerjaan dia itu baik gitu, benar, rapih gitu kan. Kita sebagai temannya kita selalu ingetin, udah dikerjain belum tugasnya dari bapak? Udah dibikin belum laporannya? Dan dia tuh selalu jawab udah, dan udah. Bahkan yang lebih parah adalah dokumen-dokumen penting yang memang harus dia simpan, yang harus dia dokumentasikan, itu hilang. Pernah sekali waktu ada satu dokumen berkas, itu memang benar-benar hilang dan kami harus lapor polisi. Itu fatal. Tapi ya begitu, pekerjaan dia seperti itu, diulang-ulang dan salah lagi. Bahkan yang lebih parah, dia itu kayak nggak ngerasa bersalah dan dia itu nggak ada rasa tanggung jawab. Padahal kami selalu, sebagai teman-temannya kami tuh selalu nasehatin, kami membantu berikan jalan keluar. Bahkan kami sampai bikinin dia tuh worksheetnya, pekerjaannya dia tinggal lanjutin gitu kan. Tapi dia nggak kerjain, dia ngerasa pekerjaan yang aku lakukan tuh udah bener. Padahal yang dia lakukan itu bukan sesuai dengan yang bos saya mau, jadi selalu mental. Nah, kalau dinasehatin dia malah akan mencari kesalahan orang lain gitu kan. Dia pasti akan mencari, si itu aja begini-begini, si ini begini-begini. Itu kalau orang bebal akan seperti itu. Dia akan berpura-pura, dia akan berkamuflase. Dia itu gak mau dengar nasihat orang. Akhirnya yang parah lagi juga adalah di depan kita orang nih, dia tuh bisa baik banget, bener baik, kayak santun gitu kan. Tetapi ketika di belakang kita, dia sibuk tuh dengan cara dia yang ramah, dengan cara dia yang ngomongnya kayak santun, tapi menjatuhkan kita, membicarakan kita. Kadang-kadang dia seperti memfitnah, fitnah yang santun gitu kan. Jadi teman-teman yang lain sepertinya menanggapi, tapi kalau kita jalan di dalam kebenaran, ingat kebenaran itu akan berbalik membela kita. Kita nggak usah teriak, kita nggak usah marah, kita nggak usah ngapa-ngapain dia, kebenaran itu yang akan membela kita sendiri. Sampai akhirnya bos saya udah balik ke Jakarta dan dia mulai minta pertanggungjawab kita masing-masing kan, laporan kita masing-masing, dan jatuhlah tugas kepada tugas dia. Seperti biasa dia menyerahkan laporan yang amburadul itu dan bos saya menjadi marah gitu kan. Apa yang bos saya mau itu nggak pernah sesuai dengan apa yang bos saya mau. Jadi dia bikin kesalahan lagi. Sampai akhirnya bos saya marah. Dipecatkah teman saya? Mungkin bos saya baik. Dia nggak dipecat karena mungkin bos saya tahu ekonomi seperti ini. Kalau dipecat mungkin nanti dia kasihan jadi pengangguran. Tapi akhirnya dia di downgrade. Pekerjaan dia diambil alih oleh teman saya yang lain. Dan pokoknya pokoknya yang harusnya pekerjaan dia harusnya penting, jadi pekerjaan yang tidak penting, hanya cuma ngeprint gitu kan, bener-bener kayak admin doang. Sama dengan kerohanian kita saudara, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali kita mendengarkan nasihat-nasihat yang rohani, solusi-solusi, tetapi kita tidak pernah mau lakukan semua itu. Kita merasa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain, tetapi hasilnya nil alias nihil. Orang bebal tidak akan pernah bisa sukses saudara. Ada sifat yang membangkang di dalam diri orang tersebut. Kita mengerti kebenaran, tetapi kita tidak lakukan. Kita diberikan aturan, tetapi kita tidak mentaatinya. Sadarkah saudara, berada di titik manakah saudara saat ini?
Berasakah saudara kalau saudara bebal atau tidak? Hanya saudara yang tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami sampai hari ini kami masih menjadi orang yang bebal. Kami menutup telinga kami menutup mata kami nggak mau bertumbuh dengan Engkau, kami membebalkan diri kami. Tuhan, padahal Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan anugerah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tapi kami menjadi orang yang bebal. Tiap kali Tuhan teriak, tiap kali Tuhan menegur kami, tapi kami tidak mau berubah. Kami tidak mau melangkahkan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami minta ampun. Kami mau berubah. Kami mau buang segala kebebalan itu. Saat ini Tuhan, hamba berdoa. Hamba buang segala ikatan kebebalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang manis, itu menguatkan, mengubahkan setiap karakter pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang bodoh senang menyalahkan orang lain, tetapi orang yang berhikmat selalu mengkoreksi diri sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.